Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang mata kuliah Colloquium Biblicum, dan materi ke-8 ini kita berbicara tentang kecukupan kitab suci. Kecukupan kitab suci, banyak orang Kristen mengaku menegaskan kecukupan kitab suci. Namun pemikiran dan praktik nyata mereka mengingkarinya. Doktrin ini menegaskan bahwa Alkitab berisi informasi yang cukup bagi seseorang, tidak hanya untuk menemukan keselamatan di dalam Kristus, namun kemudian menerima instruksi dan bimbingan dalam setiap aspek pemikiran dan kehidupan, baik melalui pernyataan eksplisit dari kitab suci atau melalui kesimpulan yang diperlukan darinya. Alkitab membuat semua yang diperlukan untuk membangun pandangan dunia yang lengkap, pandangan yang benar tentang realitas. Hal ini tidak hanya menyampaikan kepada kita kehendak Allah dalam hal-hal umum iman dan perilaku Kristen, namun dengan menerapkan ajaran Alkitabiah, kita juga dapat mengetahui kehendaknya ketika mengambil keputusan-keputusan yang spesifik dan pribadi. Segala sesuatu yang perlu kita ketahui sebagai orang Kristen terdapat dalam Alkitab. Paulus menulis bahwa kitab suci tidak hanya berasal dari Allah, tetapi juga mempunyai cakupan yang luas. Karena tidak ada perbedaan antara menaati Allah dan menaati kitab suci. Dan karena kitab suci adalah kontak langsung kita dengan kehendak Allah yang diwahyukan, maka objek kesetiaan kita adalah wewenang di gereja. Adalah berwenang di gereja. Oleh karena itu, ajaran-ajaran dan praktik yang menyangkal doktrin-doktrin Alkitabiah merupakan alasan yang cukup untuk menentang otoritas manusia. Kita harus menaati Tuhan daripada menaati manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Seluruh kitab suci dinafaskan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi, dan mendidik dalam kebenaran, sehingga abdi Tuhan dapat diperlengkapi secara menyeluruh untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Implikasinya adalah bahwa sarana bimbingan di luar Alkitab seperti penglihatan dan nubuat tidak diperlukan lagi. Namun karena Alkitab tidak menyatakan bahwa hal itu tidak berhenti, Tuhan masih dapat memberikannya kepada kapanpun Dia mau. Apakah Allah masih berbicara kepada manusia dengan cara khusus? Ini adalah pertanyaan lain. Namun tidak ada pembenaran Alkitabiah untuk menyangkal kemungkinan tersebut. Kita harus menentang para teolog yang bersikeras bahwa Tuhan tidak lagi melakukan mukjizat atau berbicara kepada manusia dengan cara yang istimewa. Karena mereka menegaskan hal ini bukan atas dasar deduksi yang kuat dari kitab suci. Mereka yang mungkin mereka tuntut seperti yang mereka tuntut dari doktrin-doktrin lain. Namun dengan memaksakan skema yang dibuat-buat tentang kitab suci mengenai kemajuan wahyu dan argumen-argumen lain yang tidak masuk akal. Baik gencatan senjata maupun fanatisme sama-sama salah. Namun doktrin kedaulatan Tuhan selalu benar dan kita tidak boleh mengkompromikannya dengan cara apapun dan pada tingkat apapun demi kepentingan tradisi manusia atau untuk meredakan tekanan agama.
Meskipun demikian, masalah muncul ketika umat Kristen menyangkal bahwa Alkitab cukup memberikan pengajaran dan bimbingan yang komprehensif. Beberapa dari mereka mengeluh bahwa Alkitab tidak mempunyai informasi spesifik yang mereka perlukan untuk mengambil keputusan pribadi. Namun, berdasarkan kata-kata Paulus, yaitu karena Allah menegaskan melalui rasulnya bahwa Alkitab sudah cukup. Kekurangannya pasti ada pada individu tersebut dan bukan pada Alkitab. Mereka kekurangan informasi yang mereka butuhkan karena ketidakdewasaan dan ketidaktahuan mereka. Alkitab memang cukup untuk membimbing mereka, namun mereka lalai mempelajarinya. Beberapa dari mereka juga menunjukkan pemberontakan yang kuat, sehingga meskipun Alkitab dengan jelas menjelaskan situasi mereka, mereka menolak untuk menaati perintah dan instruksinya. Atau mereka menolak untuk menerima metode menerima bimbingan dari kitab suci. Namun bersikeras bahwa Tuhan harus membimbing mereka, setidaknya kadang-kadang melalui penglihatan, mimpi, dan nubuatan. Meskipun dia telah menuliskan apa yang perlu mereka ketahui ada dalam Alkitab. Ketika Tuhan mengabulkan permintaan mereka akan bimbingan di luar Alkitab, beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk mencari informasi melalui metode terlarang seperti astrologi, ramalan, dan praktik okultisme lainnya. Pemberontakan mereka sedemikian rupa sehingga jika Tuhan tidak memberikan informasi yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka, atau jika dia tidak setuju dengan keinginan mereka, maka mereka bertekad untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari iblis. Pengetahuan tentang kehendak Allah berasal dari pemahaman intelektual dan penerapan kitab suci. Paulus menulis, jangan lagi menyesuaikan diri dengan pola dunia ini, tetapi ubahlah dirimu melalui pembaharuan pikiranmu. Kemudian Anda akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Tuhan, kehendaknya yang baik, berkenan, dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Lihat Vincent Cheung, kesalehan dengan kepuasan, bimbingan Alkitabiah, dan pengambilan keputusan. Kecukupan kitab suci, bahwa kitab suci merupakan sumber informasi, pengajaran, dan bimbingan yang komprehensif. Alkitab memuat seluruh kehendak Tuhan, termasuk informasi yang dibutuhkan seseorang untuk keselamatan, perkembangan rohani, dan bimbingan pribadi. Kitab ini berisi informasi yang cukup, sehingga jika seseorang menaatinya sepenuhnya, ia akan memenuhi kehendak Allah dalam setiap detail kehidupannya, dan ia berdosa hingga jika ia tidak menaatinya. Meski kita tidak akan mencapai ketaatan yang sempurna dalam kehidupan ini, Alkitab tetap berisi semua informasi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan Kristen yang sempurna. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kecukupan Alkitab, lihat Vincent Cheung, The Ministry of the Word, atau Pelayanan Firman. Salam dan doa, John Virgil. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.